Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Cerita tragis mulai bergema sebelum suara seseorang terdengar. Falso rendah, aku akan mencambukmu sampai mati. Aku akan mencambukmu sampai mati. Hahaha. Teruslah berteriaklah lebih keras. Suara histeris, serak, dan mengerikan terdengar. Saat suara ini terdengar, udara sedikit beriak. Deteksi spiritual Yuhao tidak seperti sebelumnya. Dia bisa dengan jelas merasakan seberapa kuat pemilik suara ini. Ini jelas merupakan Mas Roh jahat. Ini pasti. Mas Roh jahat ini setidaknya memiliki 8 cincin roh. Yuhao dapat membuat penilaian yang akurat dari undulasi spiritual yang dia lepaskan saat dia kehilangan kendali emosinya. Bangunan ini aneh. Sebelumnya, dia telah memindai arah ini menggunakan deteksi spiritualnya, namun dia tidak menemukan apapun. Mengapa ada anggota kultus roh suci di sini? Tetapi jumlah Mas Roh jahat tidak diketahui. Yuhao memperluas deteksi spiritualnya dengan hati-hati ke arah suara-suara itu segera. Dia melihat adegan mengerikan yang membuatnya mual. Itu adalah aula yang gelap dan bundar. Ada banyak tubuh yang patah di lantai dan organ berserakan di mana-mana. Semua cairan merah di lantai sudah mengering dan berubah menjadi hitam keunguan. Feng Ling tergantung di tengah aula ini dan ada seseorang mengenakan jubah hitam di bawahnya. Orang ini melepaskan kabut hitam dari tubuhnya dan memegang cambuk tulang yang dengannya ia mencambuk Feng Ling tanpa henti. Ada beberapa orang gemuk menggeliat di sudut tidak jauh dari mereka. Mereka tampak sangat suram dan tampaknya berada di ambang kematian. Niat membunuh Yuhao terguncang saat melihat adegan ini. Mas Roh jahat tercela ini pasti telah melecehkan dan menghabisi banyak orang. Jika tidak, tempat ini tidak akan terlihat seperti neraka di bumi. Pada titik ini, deteksi spiritual Yuhao tampak tersentak, seolah-olah itu disetrum oleh listrik. Orang yang mencambuk Feng Ling berbalik dan meraung. Siapa itu? Saat dia berbalik, Yuhao menyadari bahwa itu sebenarnya adalah dia. Wajahnya sangat pucat sampai menakutkan. Meskipun jelas bahwa penampilan aslinya cukup baik, namun matanya merah dan ada perasaan menakutkan tentangnya sekarang. Gelombang kekuatan spiritual yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Dan 8 cincin roh, 2 kuning, 2 ungu, dan 4 hitam muncul pada saat ini. Bayangan hitam besar muncul di belakangnya dan tatapan yang tajam menyebabkan undulasi spiritual di sekitarnya menjadi lebih kuat. Bahkan dengan kultivasi spiritual Yuhao, perubahan yang tiba-tiba ini menyebabkan dia menjadi sedikit pusing. Dan dia dengan cepat menarik kembali kekuatan spiritualnya sebelum segera melarikan diri. Tepat ketika dia melesat, sesosok hitam sudah bergegas keluar dari pintu dan raungan bergema di udara. Sosok hitam ini tahu persis kemana Yuhao melarikan diri dan dengan cepat mengejarnya. Sebenarnya, Yuhao sama sekali tidak ceroboh. Dia sangat berhati-hati, tetapi keberuntungan tidak ada di sisinya. Setelah Yuhao ditemukan dan dikejar, dia menyadari bahwa dia telah bertemu seorang Mas Roh jahat tipe spiritual. Selain itu, jiwa bela dirinya mirip dengan hantu. Dia sedikit seperti Nana, tetapi dia jauh lebih kuat. Karena ini, jarak antara kekuatan spiritual mereka tidak sebesar yang dia harapkan. Ketika deteksi spiritualnya terlalu dekat, dia segera merasakan sesuatu yang salah akibatnya. Imitasinya tidak dapat membantunya lolos dari pengejarannya. Namun, mereka berdua hampir tidak terlihat karena kekuatan spiritual mereka dan tidak akan terdeteksi oleh alat jiwa pengintai tingkat tinggi di langit. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Yuhao dengan cepat menilai situasi saat ini dan memikirkan rencana. Apakah aku harus lari? Mengingat kultivasinya saat ini, bagaimana mungkin dia bisa berlari lebih cepat dari Douluo jiwa 8 cincin? Baiklah, karena kau mengejarku, maka
Dia memikirkan adegan mengerikan yang dia lihat sebelumnya dan tatapan dingin melintas di matanya. Niat membunuhnya juga menjadi lebih kuat. Dua sosok tak terlihat bergerak cepat dan berkeliling di kota matahari terbit begitu saja. Mereka begitu cepat sehingga melihat mereka bahkan membuat seseorang terengah-engah. Perlahan-lahan keuntungan dari kultivasi Mas Rojat ini mulai berlaku. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke Huo Yuhao. Tiba-tiba dia mengintip ke langit dan menjerit nyaring. Ketika dia mengeluarkan teriakan ini, langit dalam beberapa ratus meter persegi di sekelilingnya mulai berubah. Pada saat ini semua alat jiwa pengawasan tingkat tinggi yang mengawasi wilayah ini tidak dapat berfungsi dengan baik. Warga sipil di jalanan tidak terpengaruh, tetapi Wu Yuhao merasa seolah-olah dia telah dipalu. Dia hanya mendengar teriakan menusuk menggema jauh di dalam jiwanya. Pada saat ini, dia merasa kepalanya hampir pecah. Rasa sakit luar biasa yang dia rasakan membuat seluruh rohnya mati rasa. Apa? Ini adalah... Yu Hao terbelalak karena terkejut. Ini seharusnya bukan keterampilan jiwa, karena dia tidak merasakan gelombang dari cincin roh Mas Roh jahat ini. Itu harusnya menjadi teknik pertarungan yang dia temukan sendiri. Ini adalah teknik bertarung yang belum pernah dilihat oleh Yu Hao sebelumnya. Itu tidak hanya dilepaskan melalui kekuatan spiritual murni, dan itu juga bukan kombinasi kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Sebaliknya, itu dibentuk menggunakan kekuatan spiritual dan gelombang suara. Melalui kekuatan spiritual yang luar biasa, dia berhasil meningkatkan kekuatan jiwanya yang memungkinkannya untuk mempengaruhi roh Wu Yuhao melalui gelombang suara yang menakutkan. Itu sangat menakutkan jika bukan karena kekuatan spiritual Yu Hao besar dan mendorongnya untuk secara naluriah membela diri. Kepalanya akan hancur berantakan. Ketika Mas Roh jahat ini melepaskan serangannya, dia tampaknya mengalami penundaan sementara dalam gerakannya dan tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejar Yu Hao. Dia mengerang. Terbukti, dia sangat percaya diri dengan teknik bertarungnya, namun dia bingung mengapa itu tidak mencapai efek yang dia harapkan. Bagaimana mungkin Mas Roh yang lemah seperti itu mampu memiliki kekuatan spiritual yang begitu besar? Menarik, ini menarik. Dia mengungkapkan seringai di wajahnya. Dia melayang seperti hantu sebelum menerjang, seperti sambaran petir. Yu Hao masih terpengaruh oleh teriakan sebelumnya dan tampaknya bergerak jauh lebih lambat sekarang. Selain itu, sepertinya imitasinya semakin melemah. Pergi dan matilah! Suara yang aneh bernada rendah dan serak namun tajam terdengar di telinga Yu Hao. Setelah itu, proyeksi aneh dan ilusi muncul di atas kepala Yu Hao. Proyeksi ini berwarna putih tetapi hanya Yu Hao yang bisa merasakannya. Tiba-tiba dia merasakan rohnya semakin dingin dan dia mulai gemetaran. Lautan spiritualnya mulai berkobar dan berombak dan dia merasa bahwa dia akan kehilangan kendali atas tubuhnya. Pikiran gila juga mulai muncul secara internal. Dia berhenti dan berbalik. Mas Roh jahat melihat sepasang mata yang cerah dan jernih yang membawa pandangan yang dalam. Setelah itu, proyeksi emas redup naik dari tubuh Yu Hao. Saat cahaya emas menyala, dendamnya di udara hancur. Oh, menarik. Dia melayang dan tidak terus menyerang. Dia menatap Yu Hao dengan tatapan aneh yang merah. Mas Roh tipe spiritual sangat langka. Kultivasi spiritualmu telah lama melampaui kultivasimu yang sebenarnya. Dia tampaknya seperti orang normal sekarang terlepas dari penampilannya. Yu Hao menjawab, itu benar. Kamu harusnya juga menjadi Mas Roh tipe spiritual juga, namun jalan yang kita ambil ternyata berbeda. Jiwa bela dirimu harusnya menjadi hantu, bukan? Dia tertawa keras yang penuh dengan histeria. Hantu? Apakah jiwa bela diriku adalah hantu? Tidak, kamu salah. Jiwa bela diriku bukanlah hantu. Hah? Bukan? Yu Hao adalah yang terkejut sekarang. Lalu apa itu? Dia membuka matanya lebar-lebar dan menjawab, jiwa bela diriku disebut roh pembalasan. Roh pembalasan? Apakah ada jiwa bela diri seperti itu? Yu Hao tidak bisa percaya apa yang dia katakan. Mengapa tidak ada jiwa bela diri seperti itu? Aku membuatnya sendiri. Bukankah ini ajaib? Dia tertawa tetapi tawanya
Terdengar sangat sedih, Yu Hao menyipitkan matanya. Jiwa bela diri yang diciptakan sendiri aku tahu. Jiwa bela dirimu bermutasi bukan? Tidak, tidak. Dia menjawab dengan 3 kata tidak dan suaranya yang menyedihkan berubah menjadi tidak berperasaan. Pernahkah kau melihat jiwa bela diri yang bermutasi yang hanya terbangun ketika Master Roh berusia 15 tahun? Tidak, bukan. Jiwa bela diriku berasal dari kebencian. Kebencian yang mendalam. Ketika kebencianku mencapai puncaknya, roh pembalasanku muncul. Aku menghabisinya. Aku menghancurkannya dan aku menghabisinya. Aku ingin membalas dendam. Aku ingin membalas dendam. Kalian semua akan mati. Dia tiba-tiba mengamuk. Setelah itu, cincin rohnya yang kedua, ketiga, dan kelima menyala pada saat yang bersamaan. Cahaya putih aneh menyebar dari tubuhnya dan dendam yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas Yu Hao dan mulai menyebar ke segala arah. Pada titik ini Mas Roh jahat melihat cincin roh bersinar. Itu adalah cincin roh putih jernih yang melintas dengan warna emas redup. Ketika cahayanya menyebar dari tubuh Yu Hao, matanya mulai bersinar terang dan menjadi berkilau dan tembus cahaya. Cahaya keunguan keemasan yang tampaknya diterangi oleh cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya melintas sebelum menghilang. Ah! Kepala Mas Roh jahat perempuan tiba-tiba mundur dan dia bahkan terhuyung beberapa langkah. Roh pembalasan yang telah melayang di belakangnya selama ini telah menghilang. Itu hancur. Itu adalah spirit shock Yu Hao. Itu adalah spirit shock di tingkat dunia konkret imaterial. Tubuh Yu Hao sedikit bergetar setelah semuanya kultivasi Mas Roh jahat ini terlalu kuat, jauh lebih unggul dari miliknya. Meski Yu Hao memiliki keunggulan dalam hal kekuatan spiritual, pertarungan antara Mas Roh tidak hanya melibatkan kekuatan spiritual. Selain itu dipenuhi dengan perasaan jahat yang suram. Meski spirit shock Yu Hao memukulnya, dia juga menderita serangan balasan. Tentu saja, dia lebih terluka daripada musuh. Sorot matanya tiba-tiba berubah lembut. Proyeksi emas muncul di belakangnya sebelum memeluknya dan menyatu dengan tubuhnya. Tatapan Yu Hao berubah lembut. Pada saat ini matanya tidak mencerminkan pandangan Mas Roh jahat di depannya. Hanya ada tatapan mengingat di matanya sekarang. Mengenang adalah hal yang sangat ajaib. Saat ini Yu Hao melepaskan tinju kenangan miliknya yang mengandung perasaan rindu yang melonjak. Sebuah tinju dengan warna yang tak terukiskan, tetapi yang tampaknya bersinar dengan cahaya yang mencakup semua warna, dilepaskan ke arah Mas Roh jahat. Pada titik ini, Mas Roh jahat masih menderita di bawah pengaruh spirit shock Yu Hao. Namun, dia masihlah seorang dulu jiwa dan itu tidak akan mudah untuk mengekangnya. Saat tinju kenangan Yu Hao hendak menyerangnya, tubuhnya tiba-tiba menghilang seperti hantu. Dia berubah menjadi proyeksi hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar. Setiap proyeksi memiliki tampilan yang sama dengannya. Teriakan tajam terdengar pada saat ini. Semua proyeksi hitam berkumpul kembali dan muncul di tempat asalnya, seolah-olah dia telah dipukul oleh tinju Yu Hao. Tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya mengkilap saat dia menjerit. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Ini... Yu Hao tidak mengatakan apa-apa. Cahaya tampaknya mencakup semua warna. Tiba-tiba melesat ke langit dan berubah menjadi cahaya pedang yang panjangnya lebih dari 10 meter. Ekspresi Yu Hao juga berubah. Pandangan lembut di matanya berubah menjadi rasa sakit. Dia mengerutkan bibirnya erat-erat dan dia tampaknya telah menangis. Pikirannya sepertinya telah pergi ke dunia lain juga. Cahaya pedang agung turun dari langit. Kali ini itu adalah pedang kerinduan Yu Hao. Pedang yang tidak akan pernah dilupakan. Mas Roh jahat itu linglung saat dia melihat cahaya pedang yang turun. Keadaan pikirannya sudah terpengaruh karena tinju Yu Hao sebelumnya. Karena dia juga seorang Mas Roh tipe spiritual, dia juga lebih dipengaruhi daripada lawan lainnya. Roh pembalasannya bergantung pada kebencian luar biasa, namun dia dipaksa untuk mengingat oleh Wu Yu Hao. Perasaan bahayanya membangkitkan instingnya. Dia berubah menjadi hantu. Dia berbahaya dan melarikan diri. Dia ingin melarikan diri dari cahaya pedang yang menabraknya. Namun, bagaimana dia bisa melarikan diri dari pedang kerinduan Yu Hao setelah dia diserang oleh tinju kenangan? Pedang kerinduan Yu Hao segera merobek roh pembalasannya. Dimanapun cahaya pedang ini berlalu, bintik-bintik cahaya terang tertinggal di udara seolah-olah air mata kenangan telah tersebar di udara. Roh pembalasan yang hancur kembali terbentuk, namun itu tidak lagi dalam keadaan wujud roh pelindung.
melainkan ia muncul kembali sebagai Mas Roh jahat. Yu Hao harus bangga dengan pedang kerinduannya. Tanpa cincin roh keenamnya, ia berhasil memaksa Dolo Jiwa 8 cincin dari wujud roh pelindung menggunakan keterampilan bertarungnya yang diciptakannya sendiri. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Lebih mengejutkan lagi, mata Mas Roh jahat perempuan tidak lagi merah dan sorot matanya mirip dengan mata Wu Yu Hao. Yu Hao kini menangis. Dia membentuk-bentuk hati di udara dan semua cahaya ditarik saat ini juga. Sekarang ada jantung tambahan di tengah telapak tangannya. Itu adalah hati emas, bahkan permata yang paling mempesona di dunia. Tidak bisa dibandingkan dengan cahaya dari hati emas ini. Hati emas ini mewakili hati yang tulus. Itu dipenuhi dengan cinta abadi dan kenangan. Yu Hao menutup matanya. Pada saat ini hanya ada satu sosok di benaknya. Tidak ada orang atau hal lain yang dapat mempengaruhi keadaan pikirannya. Dia sudah tenggelam dalam pikirannya tentang Wang Dong-er. Dong-er, Dong-er, Dong-er. Dia dengan lembut memanggil di hatinya. Dia tampak melihat Wang Dong-er dan bagaimana dia mengorbankan hidupnya untuknya tanpa ragu-ragu. Dong-er, Dong-er. Saat dia memanggil, hati emas yang bersinar itu perlahan bergerak saat dia mendorong telapak tangannya ke depan. Di langit awan-awan bergerak dan bergemuruh. Setelah kegelapan memenuhi langit, tiba-tiba itu menyala. Cahayanya berasal dari sumber yang tidak diketahui, tetapi itu membentuk-bentuk hati. Sinyal dari 3 alat jiwa pengintai yang terdekat teracak. Setelah itu, susunan formasi mereka pecah dan mereka dihancurkan. Hati besar dan tampaknya tak terbatas itu selaras dengan hati emas di telapak tangan Yu Hao. Di belakang jantung di langit, tampaknya ada wanita cantik yang menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di tanah dengan tatapan lembut. Saat Yu Hao mendorong telapak tangannya, dan kedua hati itu bergema satu sama lain. Sepertinya cahaya yang mengalir tak terhitung jumlahnya bersinar di belakang punggung Yu Hao. Hanya ada kenangan tentang dia dan Wang Dong-er dalam cahaya yang mengalir itu. Hao Dongpla milik Yu Hao, sebuah telapak yang akan bertahan selamanya. Ini adalah serangan terakhir dari 3 keterampilan hebat Yu Hao. Ini juga pertama kalinya dia melepaskan serangan ini dengan sepenuh hati. Dia belum mengetahuinya, tetapi dia sudah menetapkan posisinya di dunia para Mas Roh saat dia melepaskan telapak tangan ini. Ketika telapak tangannya tercetak pada tubuh Mas Roh jahat itu, cahaya yang mengalir yang tak terhitung jumlahnya di belakang Yu Hao tercetak di tubuhnya bersama dengan telapak tangan Yu Hao. Seketika, matanya tidak lagi merah dan hanya ada pandangan jelas di matanya. Wajah pucat bahkan mulai sedikit memerah dan dia menunjukkan senyum lega di wajahnya. Terima kasih. Suaranya tidak serak lagi. Sebaliknya itu menawan seolah-olah dia datang dari dunia lain. Yu Hao menutup matanya saat air mata mengalir tak terkendali. Ia bahkan tidak mendengar suaranya. Pada saat ini keduanya tenggelam dalam dunia mereka sendiri setelah pertarungan hidup dan mati ini. Mengenang adalah hal yang ajaib. Aku merindukan ibu dan ayahku. Kenapa kalian mati secepat ini? Kenapa kalian tidak melindungiku? Mengapa membiarkan biadab itu menyalahgunakanku dan membuatku terhina di depan banyak orang di ruang bawah tanah yang dingin itu? Mereka menghancurkan tubuhku di bawah hasutan iblis, menghancurkan hatiku dan menodai rohku. Aku baru berusia 15 tahun saat itu. Kebencian membuatku tetap hidup dan meningkatkan rohku ke tingkat yang lebih tinggi. Akibatnya roh pendendamku terbangun. Aku benci para lelaki serakah dan cabul itu. Aku benci si gendut yang merobek-robekku. Aku ingin membantai mereka, tetapi aku sangat kesakitan. Aku tidak berdaya. Apakah aku akhirnya dibebaskan? Kamu membiarkanku melihat cahaya, merasakan apa itu cinta, dan menyaksikan cinta yang belum muncul dalam rohku. Sepertinya tidak semua yang ada di dunia ini kotor. Masih ada hal-hal yang murni dan bersih. Terima kasih karena telah membiarkanku merasakan cinta yang kuat yang kamu miliki untuk orang yang tidak dikenal itu. Kamu
membersihkan hatiku dan memberitahuku apa itu pembebasan. Terima kasih. Aku sangat senang. Aku sangat senang. Gas hitam mulai mengalir keluar dari pori-porinya dan dia mulai menua dengan cepat. Dalam sekejap, dia menjadi sangat layu sebelum secara bertahap menghilang. Tubuhnya perlahan runtuh sebelum dia mulai hancur. Akhirnya, dia berubah menjadi tumbukan debu dan menghilang bersama angin malam. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.